Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran dan partisipasi adik-adik semua bisa datang ke kegiatan dengan kelompok pada hari ini ya. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang tahu tujuan kakak mengadakan kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi tujuan umum kakak untuk mengadakan bimbingan kelompok ini yaitu yang pertama mengenal kemampuan dan keinginan diri, kemudian yang kedua menerima keadaan diri secara positif, kemudian yang ketiga menampilkan perilaku yang merefleksikan keragaman diri dalam lingkungannya. Kemudian tujuan khususnya yang pertama itu kalian dapat menguraikan macam-macam gaya belajar. Yang kedua kalian dapat menyesuaikan gaya belajar kalian. Kemudian yang terakhir kalian mampu menentukan gaya belajar kalian sendiri. Gitu ya. Kemudian dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus dipatuhi oleh kalian semua. Yang pertama itu yang harus dipegang adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah kalian sebagai anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas di dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang-orang ya. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, kalian di sini bebas untuk mengemukakan pendapat kalian, ide kalian, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan kalian tanpa adanya rasa ragu-ragu. Jadi dalam melakukan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus kalian patuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana kalian para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas dalam kelompok, terutama pada hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain ya. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana kalian para anggota bebas dan terbuka untuk mengemukakan pendapat kalian, ide kalian, saran ataupun tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan oleh kalian tanpa adanya rasa malu dan ragu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Nah, semua anggota di sini tuh bisa menampilkan dirinya secara spontan tanpa malu ataupun dipaksa oleh teman lain ataupun kelompok. Kemudian yang terakhir adalah asas kenormatifan. Nah, semua yang kita bicarakan ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian kakak akan mengadakan kontrak waktu kurang lebih 40 sampai 45 menit. Apakah ada keberatan? Tidak. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kalian sudah saling mengenal? Belum. Oke, belum. Kalau begitu kita harus, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, berarti kita harus kenal dulu agar kita bisa saling sayang. Oke, dimulai dari kakak ya, sebutkan nama dan juga hobi serta memperagakan bagaimana gaya hobinya. Misalnya kakak perkenalkan, nama kakak Aksan Nisa, hobi kakak menyanyi. Menyanyi itu seperti ini. Oke? Ya, dari kamu? Perkenalkan, nama saya Nima Sura, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Nasuka, hobi saya makan. Kamu? Perkenalkan, nama saya Nurmadani, hobi saya jalan. Bagaimana kalau senang berani? Iya. Oke. Kalau begitu siapa namanya ini tadi? Ayo. Kalau ini? Madani. Kalau ini? Syifa. Oke, sudah saling kenal. Kalau kakak siapa? Kak Anissa. Karena kita sudah saling kenal semua, agar kita akrab, kita main dulu ya. Ada yang punya saran nggak, kita harus main apa? Main polisi. Oke, ayo kita main polisi. Yuk, Ayo. semua berpegangan tangan ya. Polisi lalu lintas. Numpang tanya sebentar atas nama hewan. Dimulai dari bisa, diakhiri dari Dani. Misalnya kambing, Anjing. Rusa. ayam, sapi,
rusak. Babi. Itu Oke. Yang kalah harus diapakan? Nyanyi apa nih? Nyanyi sisa rasa. Tidak. Nyanyi rasa sayang. Oke. Rasa Pakai sayang. berapa kali juga itu jadi oh. Oke. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, ayah tiada ya, rasa sayang, sayang. Oke, udah ya, gitu aja ya. Kemudian sebelumnya ada yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Oke, belum ya. Kalau begitu belum ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Di mana pemimpin kelompok, yaitu kakak sendiri, akan menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu kalian. Kemudian tujuan bimbingan kelompok itu untuk menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing anggota kelompok, serta meningkatkan mutu kerjasama dalam kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan. Nah, secara khusus sendiri tujuan bimbingan kelompok itu untuk mendorong pengembangan perasaan kalian, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal bagi para siswa. Kemudian kita akan menjelaskan cara pelaksanaannya. Yang pertama yaitu masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok ini secara bebas dan sukarela untuk berbicara, ya, berpendapat, berbicara, bertanya, dan juga bebas untuk mengemukakan sarannya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok lainnya berbicara. Itu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, kita bersikap bagaimana? Bersikap adil. Jika kita mendengar teman kelompok kita menyampaikan pendapatnya, kita harus diam dan mendengarkannya secara seksama. Oke. Kemudian yang ketiga, kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok dalam bimbingan kelompok. Jadi kita membuat aturan bahwa ketika ada yang ingin berbicara ataupun mengeluarkan pendapatnya harus angkat tangan dulu ya. Baru setelah dipersilakan nanti kalian bisa berbicara. Oke? Sepakat? Oke. Kemudian yang keempat, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Evaluasi ini dilakukan pemimpin kelompok setiap berakhirnya pertemuan dan evaluasi secara keseluruhan setiap pertemuan kelompok. Jadi ada yang tahu kakak akan membahas topik apa kali ini? Gaya belajar. Tanya udah di sini dulu. Tunggu. Sebentar. Sebentar, Pi. Sebentar, tugas. Sebentar, Pi. Ada tugasku. Iya. Ada yang tahu kakak akan menyampaikan topik apa pada hari ini? Mengenai proses gaya belajar. Oke, kamu? Mengenai bimbingan kelompok. Oh iya, kamu? Oke. Sebelum kita melanjutkan lagi, kalian sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap. Alhamdulillah. Kamu sudah siap? Kamu sudah siap? Kamu sudah siap? Oke. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini mengenai apa? Mengenal gaya Belajar. Oke, mengenal gaya belajar. Sebelumnya ada yang tahu kenapa sih kita harus mengetahui gaya belajar kita? Belum ada yang tahu ya? Jadi kenapa kita harus mengenal gaya belajar? Karena dengan kita mengetahui atau mengenal gaya belajar kita, maka kita diharapkan bisa menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajar kita. Jadi begitu. Jadi apa manfaatnya gaya belajar?
dapat memahami penjelasan dari guru secara maksimal Kayak gitu, supaya kita bisa memahami dan dan mencerna otak. jadi karena kan biasanya tuh ada faktor-faktor tuh yang mempengaruhi gaya belajar kita. Misalnya ada faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam diri kita ketika sedang belajar. Misalnya faktor jasmania seperti kesehatan dan cacat tubuh. Kemudian yang kedua faktor psikologis seperti intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Kemudian yang ketiga ada faktor kelelahan, ya ketika kita tubuh kita dalam kondisi lelah, biasanya kita tidak maksimal untuk menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru maupun dosen kita ya. Kemudian ada faktor eksternal, faktor yang ada di luar individu. Contohnya faktor keluarga. Misalnya dari cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga juga bisa berdampak. Kemudian pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. Lalu ada faktor sekolah seperti metode belajar yang ada di sekolah, kurikulumnya, relasi guru dengan siswa, bagaimana hubungan mereka, relasi siswa dengan siswa, bagaimana hubungan pertemanan mereka, kemudian disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan juga tugas rumah atau PR. Kemudian ada faktor masyarakat seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman-teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu gaya belajar? Oke, jadi biar jelaskan yang gaya belajar itu adalah cara mudah untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan menerapkan informasi. Nah, gaya belajar setiap orang itu dipengaruhi oleh faktor alam atau faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Oke. Bahkan tuh setiap siswa tidak dapat berubah secara pribadi, tetapi ada hal-hal yang dapat dilatih dan disesuaikan dengan lingkungan yang tidak dapat diubah. Mengenali gaya belajar ini juga tidak serta-merta membuat kita tuh menjadi lebih pintar, tetapi karena adanya gaya belajar kita jadi tahu, kita jadi bisa memungkinkan untuk menentukan metode pembelajaran yang efektif. Nah, gaya belajar ini adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Kemudian ada macam-macam gaya belajar. Sebelumnya ada yang sudah tahu gaya belajarnya bagaimana, gaya belajar dirinya bagaimana? Belum ada yang tahu ya jenis-jenis atau macam-macam gaya belajar. Oke, jadi yang pertama ada gaya belajar visual. Ada yang tahu gaya belajar visual itu seperti apa sih? Visual itu Oke, silakan. gaya belajar visual adalah seperti tidak suka dikerjakan, maunya belajar sendiri. Suka cari informasi di internet Yang bergambar yang ya? bergambar, misalnya di YouTube, di Google. Oke, jadi dari yang adik Syifa jelaskan, bisa kita tangkap bahwa gaya belajar visual ini adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatannya sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Nah, seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini akan lebih mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Oke. Gaya belajar seperti ini lebih mengedepankan alat indera dan mata untuk menangkap informasi yang disajikan. Beberapa ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar visual antara lain seperti yang tadi diucapkan oleh Syifa, yaitu misalnya dia lebih suka belajar lewat YouTube, lebih suka membaca daripada dibacakan ya. Kemudian ada gaya belajar auditori. Ada yang tahu apa itu gaya belajar auditori? Silakan. Gaya belajar auditori adalah lebih suka mendengarkan atau lebih mudah menyerap materi dari penjelasan guru. Oke, tadi benar ya yang dibilang Syifa. Jadi gaya belajar auditori itu adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengarnya. Gaya belajar ini dilakukan dengan mendengarkan sesuatu, bisa dengan mendengarkan kaset, audio, atau mendengarkan penjelasan dari guru ketika menerangkan, mendengarkan ceramah, diskusi, debat, dan instruksi verbal. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik.
Gaya belajar kinestetik ini adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Nah, seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Nah, ciri-ciri individu dengan gaya belajar kinestetik ini antara lain seperti tertarik menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar, kemudian dia sulit menguasai hal-hal yang abstrak seperti misalnya kotak, simbol, lambang, dan juga dia lebih menyukai pembelajaran praktek daripada teori gitu ya. Oke, jadi ini ada video yang akan kakak tayangkan kepada adik-adik sekalian mengenai gaya belajar. Bisa dilihat? Mau lulus UN, ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya, suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Enggak, ini sih aku belum belajar bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, ini aku bagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 di sana. Nah ini nih kamu harus baca dulu nih, Pak. 1, 2, 3, 4-nya. Jangan sampai kamu kelewatan deh, pokoknya kamu baca aja. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Oke, nomor 15 aku masih baru ini. Nanti malam janjian nih kita belajar bareng. Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Bentar, Pak. Saya rekam dulu ya. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Nah, sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh dari ini, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutannya itu Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. Majas adalah bahasa yang dipergunakan Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh Nah, enam itu kelompok. tadi tips untuk gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Yang tadi ini adalah gaya belajar auditori ya. Mau lulus UN, ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Udah deh, aku balik lagi. Baca. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh.
Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, ini tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Oke, jadi itu tadi mengenai tipe-tipe gaya belajar ya. Selanjutnya, apakah sudah mulai lelah, mulai capek? Sudah. Oke, semuanya pegang bahu temannya. Dua-dua. Siva pegang bahu Dani, saya pegang bahunya Siva, saya pegang bahunya Ais, seperti orang mau memijat. Boleh. Ayo kak semuanya. Dipijat ya, 1, 2, 3. Enak? Enak. Sudah tidak pegang? Ada sekitar. Lanjut. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan semua apa yang kita bahas tadi? Ya, silakan. Simpulkan dari semuanya apa yang kamu bisa dapatkan, aku bisa dapatkan. Bisa dapat memahami apa itu proses gaya belajar dan apa itu bimbingan kelompok yang kita tahu macam-macam bimbingan kelompok seperti audio macam-macam gaya belajar seperti auditory, visual, dan kinestik. Oke, baik. Ada yang bisa lagi? Jadi kesimpulannya itu gaya belajar adalah cara termudah untuk kita belajar dan memahami suatu pelajaran. Dengan memahami kecenderungan gaya belajar kita dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran kita. Ada macam-macam tipe-tipe gaya belajar seseorang. Mulai dari tadi apa? Yang pertama, visual. Kemudian yang kedua apa? Audio. Kemudian yang terakhir, kinestek. Oke. Coba ada yang bisa jelaskan kembali seperti apa itu tipe gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Coba Ai, bagaimana itu gaya belajar visual? Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih dapat proses pembelajaran melalui gambar dengan melihat gambar. Oke, Siva bagaimana gaya belajar auditori? Seperti apa? Seperti cenderung lebih suka mendengarkan daripada kemudian ini bagaimana itu kinestetik? Kinestetik itu lebih suka langsung praktek daripada teori ya, lebih suka melihat objek itu sendiri daripada harus mempelajari teorinya. Oke, selanjutnya kegiatan bimbingan kelompok kita akan segera berakhir. Ibu meminta kalian untuk menyampaikan kesan pesan kalian setelah mengikuti kelompok ini. Ada yang bisa dimulai dari Ayu. Bagaimana kesan-kesan kamu setelah mengikuti bimbingan kelompok kali ini?
apa yang kamu rasakan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, apa yang sudah kamu ketahui. Dimulai dari Ayu. Dari bimbingan kelompok ini saya dapat memahami bahwa Oke, silakan. Kesan saya pada pembelajaran ini, kesannya saya dapat memahami pembelajaran gaya belajar dengan macam-macamnya serta apa itu bimbingan kelompok. Pesannya semoga dengan kakak mengajarkan saya bisa dapat belajar yang lebih baik. Oke. Ya, semuanya terima kasih ya. Jadi nanti kakak akan memberikan LKPD untuk kalian isi ya. Kalian isi masing-masing di rumah, nanti kakak kirimkan dalam bentuk Google Form. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kakak akan bertemu kalian kembali di hari Rabu ya. Kalau kalian ada waktunya sama seperti hari ini 40 menit. Nanti kakak akan membahas mengenai perilaku menyontek. Siapa di sini suka menyontek? Ya. Oke, jadi yang suka menyontek, minggu depan kita akan mempelajari dan akan membahas tentang perilaku menyontek. Untuk adik-adik sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Kakak sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mau mengikuti kegiatan dengan kelompok pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kegiatan kita telah berakhir. Mari kita berjabat tangan sama-sama. Terima kasih. sama-sama.